Patrick Kluivert langsung mendapatkan peringatan menjelang berlaga di putaran keempat bersama timnas Indonesia. Rian Flamingo langsung beri komentar begini menjelang tim Merah Putih lanjut berjuang di putaran keempat. Benarkah Coach Shin Tae-yang akan debut bersama timnas Cina di bulan depan jika menerima pinangan CFA menggantikan Branko Ivankovic? Dean James langsung komentar begini setelah tim Merah Putih menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir langsung beri kabar baik menjelang timnas lanjut berjuang di putaran keempat. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kini dipastikan akan bertanding di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimainkan pada Oktober 2025 mendatang, di mana Timnas Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir grup C dengan 12 poin. Nantinya skuad Garuda akan bersaing melawan negara tim Timur Tengah yang mayoritas mengisi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi, salah satu kelompok supporter Timnas Indonesia yaitu La Grande Indonesia tampaknya tidak bahagia dengan pencapaian tersebut. Di mana hal itu merujuk pada target yang diinginkan mereka kala Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Di mana kala itu La Grande Indonesia meminta Patrick Kluivert membawa Timnas Indonesia untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026. Namun pada kenyataannya Patrick Kluivert dan tim kepelatihan tidak menepati janjinya, di mana mereka bahkan mengungkit hasil pertandingan di saat melawan Timnas Jepang yang kalah 6 gol tanpa balas. Mengingatkan kembali, target tidak tercapai, dan pertandingan terakhir sangat tidak layak. 0 shoot on goal, bukanlah Grande Indonesia melalui storynya. Kawalan kami sudah cukup, saatnya mengingatkan kembali yang belum tercapai dengan cara kami. Tutup pernyataan kelompok supporter tersebut. Ya, amarah La Grande Indonesia cukup wajar karena kecewa dengan salah satu statement alasan pergantian pelatih dari Coach Shin Tae yang ke Patrick Kluivert. Di mana kala itu mereka menyebutkan bahwa pergantian pelatih dilakukan untuk meningkatkan persentase peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Namun kini peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 telah sirna. Akan tetapi Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia wajib membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kini Timnas Indonesia wajib berbenah jika ingin lolos ke Piala Dunia, terutama Patrick Kluivert sendiri. Jika penampilan Timnas Indonesia seperti yang sudah-sudah, maka peluang Timnas Indonesia bermain ke Piala Dunia 2026 bisa sirna. Mantan pelatih Timnas Indonesia yaitu Coach Shin Tae yang kini kembali menjadi buah bibir di Asia. Setelah menolak tawaran menggiurkan dari klub raksasa Cina demi membesut skuad Garuda, kini pelatih asal Korea Selatan itu punya kesempatan kedua karena dikabarkan masuk radar Federasi Sepak Bola Cina untuk menggantikan Branko Ivankovic. Ya, Coach Shin sebelumnya membuat keputusan mengejutkan. Hal itu tepatnya pada 2019, di mana ia lebih memilih melatih Timnas Indonesia ketimbang menerima tawaran fantastis dari klub Liga Super Cina yang siap menggajinya sekitar 45 miliar. Namun uang besar tidak menggoyahkan komitmen Coach Shin, di mana ia lebih tertarik dengan proyek jangka panjang yang ditawarkan oleh PSSI. Keputusannya pun kini disebut berbuah manis. Di bawah kendali Coach Shin dari tahun 2019 sampai 2025, kini Timnas Indonesia mengalami transformasi besar-besaran, di mana saat ini skuad Garuda mampu berbicara banyak di level Asia, sedangkan Timnas Cina disebut tragis, di mana mereka dipastikan gagal melaju ke Piala Dunia 2026 setelah tumbang dari tim Merah Putih di grup C putaran ketiga. Kegagalan itu pula yang membuat Timnas Cina memecat Branko Ivankovic. Hasil buruk tersebut memaksa CFA untuk bergerak cepat mencari pelatih baru, dan nama Shin Tae yang masuk sebagai salah satu kandidat utama. Mengutip dari laporan Football Asia, jika negosiasi berjalan lancar maka Coach Shin bisa langsung debut bulan depan di ajang EAFF 1 Football Championship yang diikuti oleh tim-tim kuat Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang, dan juga Hong Kong. Ya, di sisi lain kini PSSI dan para pendukung skuad Garuda disebut tentu patut waspada. Hal itu dikarenakan jika Coach Shin akhirnya menerima pinangan Cina maka proyek besar Timnas Indonesia bisa kehilangan arsitek utamanya. Apalagi Timnas Indonesia masih akan berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia U23. Ya, Coach Shin kini memang disebut berada di persimpangan. Memilih tetap bersama Timnas Indonesia yang sedang berkembang pesat, atau menerima tantangan baru di Cina yang ingin segera bangkit.
Ya, satu hal yang pasti, tentu kiprah Coach Shin tidak bisa dilepaskan dari peran besarnya yang membangkitkan timnas Indonesia dari tidur panjangnya. Rian Flamingo di unggahan akun Instagram All Romeni kini terus mencuri perhatian. Hal itu apakah menjadi pertanda bahwa sang pemain akan membela timnas Indonesia nantinya? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Ya, nama Rian Flamingo memang sudah cukup lama beredar sebagai pemain keturunan yang hendak dinaturalisasi menjadi WNI. Kebetulan sang pemain juga tertarik berkostum tim merah putih. Belum lama ini warganet pun kembali dihebohkan akibat komentar Rian Flamingo di akun Instagram All Romeni, di mana ia menuliskan komentar yang dianggap sebagai sebuah pertanda. Dalam unggahan itu, All Romeni mengungkapkan rasa syukur atas dukungan penuh para supporter timnas Indonesia. Rian Flamingo pun kemudian lantas membubuhkan komentar yang menarik. Babak berikutnya tulis Rian Flamingo dalam unggahan tersebut yang lengkap dengan emoji hati. Ya, tentu saja sebaris kalimat itu langsung membuat warganet heboh, di mana mereka ramai-ramai mengajak agar Rian Flamingo segera menjalani proses menjadi WNI dan membela skuad Garuda di putaran keempat. Apalagi timnas Indonesia kini dipastikan masih memiliki harapan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nantinya. Bintang timnas Indonesia yaitu Dean James kini memuji dukungan luar biasa yang diperlihatkan oleh penggemar skuad Garuda di saat melawan timnas Jepang. Terpukau dengan dukungan tersebut, ia pun langsung berjanji untuk berusaha sebaik mungkin membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, Dean James menerima dengan lapang dada kekalahan dari timnas Jepang di laga pamungkas tersebut, di mana ia pun memastikan bahwa timnas Indonesia akan segera berbenah diri agar lebih tangguh dalam laga-laga berikutnya. Terkadang kamu menang, terkadang kamu belajar, kata Dean James di akun Instagramnya. Ya, Dean James pun memberikan apresiasi atas dukungan supporter yang luar biasa di laga timnas Indonesia kontra timnas Jepang tersebut, di mana ia memastikan akan selalu memberikan kontribusi yang terbaik agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua penggemar yang telah bepergian bersama kami. Merupakan suatu kehormatan untuk mewakili negara saya lagi. Mari kita lanjutkan mimpi kita, sambung Dean James. Ya, setelah laga melawan timnas Jepang kini timnas Indonesia akan fokus menatap putaran keempat, di mana mereka akan melanjutkan perjuangannya agar dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Sekadar diketahui bahwa putaran keempat akan digelar pada 8–14 Oktober mendatang. Nantinya akan ada sebanyak 6 tim dan akan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir kini mengabarkan bahwa PSSI mendapat penghargaan dari FIFA, di mana anugerah itu diberikan dalam acara FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat, di mana FIFA memberikan penghargaan kategori GOAT dari FIFA Forward Awards for ASEAN Member Associations, sebab Indonesia berhasil menjalankan proyek National Training Center di ibu kota Nusantara. Dalam hal ini Erick Thohir pun mengaku bersyukur karena mendapatkan penghargaan tersebut, di mana hal tersebut tentunya tidak terlepas dari keberhasilan panjang SSI dalam menjalankan amanat dari FIFA. Ya, pembangunan training center timnas Indonesia sendiri mendapatkan bantuan dana hibah dari FIFA Forward, di mana bantuan tersebut sekitar 19,2 miliar. Penghargaan FIFA ini pertama kali dalam sejarah sepak bola kita yang diberikan karena keberhasilan dalam menjalankan proyek panjang SSI National Training Center, kata Erick Thohir. Prestasi ini menjadi sebuah kebanggaan dan menambah semangat kami untuk bisa terus membangun sepak bola Indonesia bersama-sama demi masa depan yang lebih baik, tambah sang ketua umum. Ya, Erick Thohir pun turut berterima kasih kepada Presiden FIFA. Pasalnya ia memberikan kepercayaan kepada panjang SSI untuk terus membangun sepak bola Indonesia. Terima kasih juga atas kontribusi pemerintah yang begitu besar untuk mewujudkan pembangunan training center panjang SSI di IKN, ujar Erick Thohir. Ya, adapun pembangunan tahap pertama training center PSI di IKN meliputi 3 lapangan bola, yakni lapangan natural dengan rumput zoysia matrela, lapangan O, dan lapangan rumput sintetis. Kemudian ada juga asrama sebanyak 4 bangunan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.